Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi dengan saya Wafa Afia Perhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor produksi. Sebelum membahas faktor produksi, mari kita bahas lagi tentang manajemen operasional. Manajemen operasional adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengordinasian, pergerakan dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa yang berhubungan dengan proses pengolahan input menjadi keluaran output agar memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Faktor produksi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu suatu kemampuan yang ada dalam seseorang dan menggunakan faktor produksi sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Ketiga, modal. Modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk proses produksi. Yang keempat, kewirausahawan. Yang kelima, sumber daya informasi, yaitu keseluruhan informasi dan data yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya. Sumber daya alam meliputi yang pertama udara, yang kedua tanah, yang ketiga air, yang keempat hewan, yang kelima tumbuhan, yang keenam bahan tambang, dan lain-lain. Sumber daya manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, tenaga kerja berdasarkan kualitas. A. Tenaga kerja terdidik seperti guru, dosen, dan arsitek. B. Tenaga kerja terlatih seperti penjahit, supir, kapten, salon. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih seperti kuli bangunan, petugas kebersihan. Yang kedua, tenaga kerja berdasarkan pekerjaan. A. Tenaga kerja jasmani seperti tugas kebersihan. B. Tenaga kerja rohani seperti dosen, guru, dan lain-lain. Modal dibagi menjadi 4. Yang pertama, modal berdasarkan sumbernya yang terdiri dari A. Modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari perusahaan sendiri. B. Modal asing, modal yang berasal dari luar perusahaan, misalnya dalam bentuk pinjaman. Yang kedua, modal berdasarkan sifatnya terdiri dari A. Modal tetap, yaitu modal yang dapat dipakai secara berulang-ulang. B. Modal lancar, yaitu modal yang akan habis sekali pakai. Yang ketiga, modal berdasarkan bentuknya terdiri dari A. Modal konkret, yaitu modal yang meliputi bangunan, mesin, kendaraan. B. Modal abstrak, yaitu modal hak paten, hak merek, dan goodwill. Yang keempat, modal berdasarkan kepemilikannya terdiri dari A. Modal individu, yaitu modal yang dapat dari perseorangan dan hasilnya menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya. B. Modal publik adalah modal yang berasal dari pemerintah untuk kepentingan umum. Hal-hal penting yang harus dimiliki oleh kewirausahawan: yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pergerakan atau activating. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.